kita tidak membenarkan, tidak juga mendustakan selama tidak disebutkan kebenarannya atau kedustaannya dalam Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amaihi wasyukru lahu ala alaihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdali awliya'i wa ala sa'iri minal multazimina min atba'i, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini kembali kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam keempat di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesehatan untuk merasakan kemuliaan dan keberkahan bulan yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya malam ini jadwal Asy-Syaikh min Palestina, tapi karena beliau tidak ada, maka diganti oleh ustadz yang hanya pernah belajar di perbatasan Palestina. Ya, kalau di Palestina itu di ujungnya ada namanya Rafah. Itu perbatasan yang sebelumnya aman, sekarang sudah tidak aman lagi. Ya, itu di bagian, jadi setelahnya itu sudah Mesir. Di sana banyak temboknya tebal-tebal karena di seberangnya daerah konflik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fansahhu, kalau diminta untuk berceramah, kalau tidak ada kesibukan lain, maka berceramah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kalau sebelum-sebelumnya Ustadz kita sudah berbicara tentang keutamaan Ramadan, apa saja amalan-amalan di bulan Ramadan, maka malam hari ini kami insya Allah akan berkisah singkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Juga kisah ini tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah ini dalam pandangan Islam namanya Israiliyat. Dalam menanggapi kisah seperti ini, ada 3 hukum yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, dibenarkan kalau dikuatkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, didustakan kalau bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita tidak membenarkan, tidak juga mendustakan selama tidak disebutkan kebenarannya atau kedustaannya dalam Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukup mengatakan wallahu a'lam, akan tetapi jika ada ibrah pelajaran di dalamnya, maka tidak mengapa kita baca, kita telaah, lalu kita contoh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pengajaran kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Sulaiman untuk datang ke tepi laut, ke pantai. Di sana akan ada pelajaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah ini disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Syekh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Hindi dari India. Sehingga Nabi Sulaiman mendatangi laut.
Jamaah yang dimuliakan Allah, para nabi ketika diperintahkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau sami'na wa ata'na. Kami dengar dan langsung kami taati. Tidak bertanya apa-apa dan seterusnya, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang terjadi mungkin dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk lari dari kejaran Firaun. Nabi Musa tidak mengatakan, "Ya Allah, ini lari kemana? Kenapa harus lari? Kenapa tidak dilindungi saja langsung?" Tapi beliau langsung lari sampai di Laut Merah. Sampai Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam tidak bisa melakukan apa-apa. Kata Allah, "Pukulkan tongkatmu." Nabi Musa kembali tidak mengatakan bahwa kenapa tongkat ini kecil sekali, ini tongkat untuk dipukul di Laut Merah. Tapi Nabi Musa langsung melaksanakan perintah tersebut dan seketika laut itu langsung terbelah. Sehingga menjadi asbab ditolongnya Nabi Musa alaihissalam. Kembali kepada kisah inti kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pantai, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, mana pelajarannya ini yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Beliau datang bersama dengan tentaranya. Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml di 2 halaman lebih itu, bagaimana bala tentara Nabi Sulaiman bukan hanya di kalangan manusia, tapi di kalangan jin pun diperintah oleh Sulaiman alaihissalam. Sampai di sana jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman tidak mendapatkan apa-apa, hanya ada hamparan laut. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam karena tidak mendapatkan apa-apa, menunggu juga tidak ada tanda-tanda, maka saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada jin yang paling kuat yang ikut dalam barisan bala tentara Nabi Sulaiman. Siapa itu? Dalam surah An-Naml tersebut disebutkan namanya Ifrit, yang paling kuat. Sebagaimana disebutkan ketika Ratu Bilqis mau memberikan hadiah kepada Sulaiman agar Sulaiman tidak menyeru dia masuk ke dalam Islam, maka mengirimkan hadiah yang sangat berharga. Justru Nabi Sulaiman mengatakan, "Apa yang kamu miliki wahai Bilqis, tidak ada apa-apanya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya." Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada bala tentaranya saat itu, sebagaimana disebutkan dalam Quran, "Qala 'ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Sulaiman, saya ini Ifrit yang sangat kuat. Kalau Anda mau, saya pindahkan kerajaannya itu Bilqis di depan kerajaanmu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Saya ini kuat sekali Sulaiman dan amanah. Kalau kamu mau sekarang. Subhanallah, Ifrit diperintahkan masuk ke dalam laut oleh Sulaiman. Masuk Ifrit pertama, keluar melapor kepada Sulaiman alaihissalam. Tidak ada apa-apa di dalam. Diperintahkan Ifrit yang kedua, masuk ke dalam lautan, lalu keluar melapor kepada Nabi Sulaiman dan mengatakan tidak ada apa-apa. Ifrit ketiga, masuk ke dalam lautan, keluar tidak membuahkan hasil. Tidak ada apa-apa, melapor kepada Sulaiman. Dan subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambungan ayat itu tadi ada yang disebutkan namanya Asif Barkhiyah. Itu salah seorang menteri dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikenal sebagai orang yang saleh dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sambungan ayat tadi itu, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an
yartadda ilaika tarfuk. Setelah Ifrit tadi memberikan kepada Sulaiman tawaran, kalau Anda mau saya pindahkan istana Bilqis ke depan istana Anda sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Orang saleh ini mengatakan yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya pindahkan itu kerajaan sebelum matamu itu berkedip. Lebih jago. Makanya di peristiwa kisah ini Asif al-Barkhiyah ini diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu coba berdoa kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sebenarnya pelajaran apa ini? Rahasia apa ini? Setelah Asif Barkhiyah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya dimuliakan Allah, seketika keluar kubah dari dasar lautan. Keluar, terangkat dan bercahaya. Dan di kubah tersebut itu memiliki 4 pintu. Semua pintunya terbuat dari intan, mutiara, zamrud, dan seterusnya. Dari 4 pintu tersebut. Lalu ternyata inilah pelajaran yang ingin diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Sulaiman. Sehingga pintunya terbuka dan Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah tersebut yang berasal dari dasar lautan, yang sangat bercahaya, yang penuh dengan intan berlian permata, masuk ke dalam melihat seorang pemuda. Melihat seorang pemuda yang gagah, berbaju putih bersih. Tidak ada tanda-tanda basah pada dirinya. Maka Nabi Sulaiman menghampiri. Ditanya, kenapa Anda bisa berada di sini? Maka pemuda ini menyebutkan bahwa dulu, ini singkat jamaah yang dimuliakan Allah, dulu saya punya orang tua, bapak lumpuh, ibu buta. Saya merawat mereka selama 70 tahun. Dengan penuh kasih sayang, saya berikan semua apa yang mereka inginkan. Tidak pernah sama sekali saya durhaka kepada keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya memanggil keduanya. Ketika sang ibu meninggal dunia, sebelum meninggal dunia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjangkan umur anak saya dalam ketakwaan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat setelah itu, ayahnya juga meninggal dunia. Dan ayahnya berdoa, ya Allah, tempatkan anakku, jaga anakku di tempat yang tidak didatangi oleh syaitan, tidak didatangi oleh setan. Maka ketika kedua orang tua saya telah meninggal dunia, maka saya datang ke pantai untuk menenangkan diri dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kedua orang tua saya. Saat saya bersantai untuk menghilangkan kesedihan, muncul kubah itu. Muncul kubah itu, lalu bercahaya, pintunya terbuka dan saya masuk ke dalam kubah tersebut. Setelah saya masuk, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat, lalu kemudian kubah tersebut dibawa ke dasar lautan. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa salah satu amalan yang disebutkan oleh para ulama kita yang mesti ditingkatkan di bulan yang mulia ini adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Jika mereka masih hidup, maka kita berbakti sekuat dan sekemampuan kita. Jangan pernah menyakiti mereka. Namun mereka ketika telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendoakan keduanya atau salah satunya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.